Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Dalam bulan September tahun 2022, hanya dalam waktu kurang dari seminggu, Gereja Katolik mendapatkan 3 pukulan menyakitkan berturut-turut. Pertama, pernyataan Uskup Athanasius Schneider pada tanggal 15 September tahun 2022 yang terang-terangan menentang pandangan pluralisme Paus Fransiskus dalam Kongres Agama-Agama Dunia di Kazakhstan. Kedua, tanggal 16 September tahun 2022, pernyataan resmi Uskup Athanasius Schneider dan beberapa uskup lain serta para imam, teolog, dan akademisi Katolik yang mengkritik keras sikap Paus Fransiskus dalam penerimaan komuni sebagaimana yang tertulis dalam ensiklik Desiderio Desideravi karena bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik dan pandangannya telah dikutuk oleh Konsili Trente. Dan terakhir, pada tanggal 20 September tahun 2022, Konferensi Uskup Belgia secara resmi menerbitkan ritus pemberkatan untuk pasangan LGBT. Pluralisme agama yang ditunjukkan Paus Fransiskus berasal dari gagasan kebebasan beragama. Sikap Paus Fransiskus yang menyesatkan dalam penerimaan komuni dipengaruhi oleh gagasan teologi Protestan yang masuk dalam liturgi Missa Novus Ordo demi agenda ekumenisme. Sementara sikap nekat Konferensi Uskup Belgia yang menerbitkan ritus pemberkatan pasangan LGBT muncul dari gagasan kolegialitas. Jadi, secara simbolik pukulan menyakitkan bagi Gereja Katolik yang terjadi baru-baru ini mewakili buah-buah buruk dari 3 pembaruan yang dibawa oleh Konsili Vatikan II: kebebasan beragama, ekumenisme, dan kolegialitas. Kalau kita mau jujur melihat kenyataan dan mau menggunakan akal sehat, seharusnya kita sadar bahwa rangkaian kejadian tersebut adalah salah satu pertanda yang amat jelas bahwa proses kemurtatan besar, sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci menjelang akhir zaman, seperti dalam Lukas 18 ayat 8 dan surat Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 3, sedang mengalami penggenapan. Dan tidak dapat disangka lagi, Konsili Vatikan II dengan segala upaya pembaruannya memegang peran kunci dalam proses pemurtatan tersebut. Memang kenyataan ini sangat menyakitkan bagi banyak orang Katolik, tetapi harus kita ingat bahwa kitab suci juga menubuatkan adanya sisa umat yang setia, seperti dalam surat Roma bab 11 ayat 5 yang akan mengenapi janji Tuhan bahwa gerejanya tidak akan dikuasai alam maut. Artinya, akan ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membentuk dan memimpin sisa umat di tengah kemurtatan yang terjadi. Ini seharusnya menjadi harapan bagi kita di tengah banyak hal buruk yang terjadi di Gereja Katolik saat ini. Jika kemurtatan yang terjadi di gereja sangat dipengaruhi oleh pembaharuan yang dibawa Konsili Vatikan II, maka logikanya sisa umat ditandai oleh kesetiaan pada ajaran para rasul dan sekaligus penolakan terhadap segala pembaruan merusak dari Konsili Vatikan II. Ciri-ciri ini membawa kita pada seorang tokoh yang merupakan salah satu bapa konsili, yaitu Monsinyur Marcel Lefebvre. Sikapnya yang tegas untuk setia pada ajaran tradisional gereja dan menolak segala pembaruan Konsili Vatikan II membuatnya menjadi pusat kontroversi hingga hari ini dan sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi kaum tradisionalis. Marcel Lefebvre lahir di Tourcoing, Prancis pada tanggal 29 November tahun 1905 dari keluarga Katolik yang sangat taat. Ayahnya, René Lefebvre, ikut berjuang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua dan meninggal di kamp konsentrasi Sonnenberg, Polandia. Sebagai orang Katolik Prancis yang dididik dalam iman Katolik yang kuat, Marcel Lefebvre mengenal betul semangat revolusi Prancis. Jika kebanyakan orang di dunia memuji-muji semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang muncul dari revolusi Prancis sebagai sumber inspirasi ideologi mereka, Marcel Lefebvre justru mengenal ketiganya sebagai mimpi buruk yang berbahaya bagi iman Katolik. Kesadaran ini kelak akan membentuk sikapnya dalam memahami Konsili Vatikan II sebagai revolusi Prancis bagi Gereja Katolik. Marcel Lefebvre ditabiskan sebagai imam pada tahun 1929. Pada tahun 1932, ia bergabung dengan Ordo Holy Ghost Fathers yang mengirimnya untuk melakukan karya misi di Afrika sebagai pengajar di seminari. Kemampuan akademisnya yang tinggi dan komitmennya yang luar biasa dalam pendidikan calon imam
membuatnya ditugaskan sebagai rektor seminari. Pada tahun 1945 dia kembali ke Perancis dan menjadi seorang rektor seminari di Mortain. Pada tahun 1947 dia ditabiskan sebagai uskup agung dan mendapat tugas sebagai vikaris apostolik untuk Dakar. Hanya butuh waktu 1 tahun, prestasi dan semangat misionarisnya yang luar biasa dalam membangun keuskupan Dakar membuat Paus Pius ke-12 mengangkatnya sebagai perwakilan kepausan bagi seluruh wilayah Afrika Barat pada tahun 1948. Praktis dengan kedudukan itu, Monsignor Marcel Lefebvre menjadi uskup paling berpengaruh di seluruh Afrika. Karya misinya sangat luar biasa. Dengan semangat ingin mewujudkan kerajaan Kristus di Afrika, dia membangun lebih dari 40 keuskupan baru, membangun seminari-seminari, biara-biara, sekolah-sekolah, dan banyak rumah sakit. Beberapa orang meyakini karya misi Monsignor Lefebvre ini menginspirasi Paus Pius ke-12 dalam ensikliknya tentang misi, yaitu Fidei Donum yang diterbitkan pada tahun 1957. Setelah karya misinya yang luar biasa di Afrika, Marcel Lefebvre kembali ke Prancis karena Paus Yohanes 23 yang baru diangkat menggantikan Paus Pius ke-12 mengambil kebijakan untuk memprioritaskan uskup-uskup lokal. Pada tahun 1961, Paus Yohanes ke-23 menunjuknya menjadi salah satu anggota Komite Persiapan Konsili Vatikan II untuk mempersiapkan draft bagi dokumen-dokumen konsili. Dan pada tahun 1962, Ordo Holy Ghost Fathers mengangkatnya menjadi superior jenderal. Ketika pada tahun 1962 Konsili Vatikan II dibuka, Monsignor Marcel Lefebvre sangat yakin konsili tersebut akan menghasilkan dokumen-dokumen gereja yang menguatkan posisi gereja Katolik dalam menanggapi perubahan zaman. Namun harapan itu segera berubah menjadi kekecewaan karena di hari pertama konsili, draft dokumen persiapan yang dikerjakannya bersama uskup-uskup dan kardinal konservatif selama hampir 2 tahun ditolak begitu saja. Draft persiapan tersebut digantikan oleh dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan kaum modernis dengan dukungan Paus Yohanes ke-23. Latar belakang pendidikan Katoliknya di Prancis membuat Monsignor Marcel Lefebvre peka terhadap pengaruh buruk gagasan revolusi Prancis dalam konsili tersebut. Baginya, Konsili Vatikan II adalah sebuah revolusi Prancis dalam gereja Katolik. Ia segera dapat merasakan bahwa Konsili Vatikan II memang sengaja dimanfaatkan sebagai ajang untuk memasukkan gagasan modernis ke dalam ajaran gereja Katolik agar sejalan dengan semangat perkembangan zaman. Bersama bapak-bapak konsili yang konservatif seperti Kardinal Ottaviani, Uskup Antonio de Castro Mayer, dan lain-lain, dia segera membentuk Coetus Internationalis Patrum sebagai benteng kaum tradisionalis untuk melawan pengaruh kaum modernis. Sekalipun akhirnya gagasan-gagasan modernis tetap berhasil masuk ke dalam dokumen-dokumen konsili, setidaknya upaya keras Monsignor Marcel Lefebvre dan kawan-kawan berhasil mengimbanginya dengan masuknya teks-teks konservatif ke dalam dokumen. Kegigihan mereka juga berhasil memaksa Paus Paulus VI menegaskan sifat pastoral dari dokumen-dokumen konsili dan menyatakannya tidak bersifat infalibel. Ini harus dicatat sebagai keberhasilan penting Monsignor Marcel Lefebvre dan kawan-kawan, karena keadaan tersebut memberi peluang bagi siapapun untuk tetap setia pada ajaran tradisional gereja Katolik dan menolak pembaruan Konsili Vatikan II, karena sifatnya yang tidak infalibel dan tidak mengikat. Bahkan Father Gregory Hess, seorang teolog kepausan, meyakini bahwa satu-satunya karya Roh Kudus dalam Konsili Vatikan II adalah menjaga konsili tersebut tidak dinyatakan sebagai infalibel dan mengikat. Setelah konsili berakhir, Monsignor Lefebvre segera merasakan langsung dampak perubahan yang terjadi akibat Konsili Vatikan II ketika ordo yang dipimpinnya menuntut berbagai pembaruan sesuai semangat konsili. Keadaan tersebut memaksa Monsignor Marcel Lefebvre untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai superior jenderal pada tahun 1968. Perubahan paling signifikan setelah Konsili Vatikan II tidak lain adalah hadirnya Missa Novus Ordo yang sengaja dirancang untuk mengakomodasi teologi dan ibadat Protestan ke dalam Misa Katolik demi agenda ekumenisme. Paus Paulus VI mempromulgasikan Missa Novus Ordo ini pada tahun 1970 untuk menggantikan Misa Tridentin dengan dalih
menerapkan pembaruan liturgi yang dituntut oleh konsili. Monsignor Marcel Lefebvre yang segera mengenali potensi kesesatan misa blasteran tersebut dengan tegas menolaknya dan memilih tetap setia mempersembahkan misa tridentin. Ketika Monsignor Lefebvre sedang merencanakan untuk pensiun, pada tahun 1970 sekelompok seminaris dari Perancis yang belajar di Roma mendatanginya. Mereka meminta Monsignor Lefebvre untuk mendidik mereka sebagai imam-imam tradisional yang bebas dari pengaruh merusak pembaruan Konsili Vatikan II. Monsignor Lefebvre menyanggupinya dan pada tanggal 1 November 1970 dengan dukungan Uskup Carrière dari Keuskupan Fribourg, Swiss, dia mendirikan SSPX dengan tujuan untuk membentuk imam-imam yang setia pada ajaran dan liturgi tradisional Gereja Katolik. Pada tanggal 18 Februari 1971, Vatikan resmi mengakui SSPX. Pendidikan seminari pada awalnya dilakukan di Universitas Dominikan setempat di Fribourg. Namun ketika pembaruan Konsili Vatikan II mulai menyentuh universitas tersebut, Monsignor Lefebvre segera memindahkan pendidikan seminari SSPX ke Econ, Swiss. Semangat tradisionalis Monsignor Lefebvre dan SSPX yang dipimpinnya ditambah dengan penolakan tanpa kompromi untuk merayakan Misa Novus Ordo segera menempatkan mereka sebagai ancaman bagi upaya pembaruan Konsili Vatikan II. Keberadaan mereka mulai ditentang dan ditekan banyak keuskupan serta hierarki Gereja Katolik pendukung konsili. Sampai akhirnya pada tanggal 21 November 1974, Monsignor Lefebvre mengeluarkan pernyataan tegas yang menolak segala bentuk pembaruan konsili dan memilih tetap setia pada ajaran Gereja Katolik yang tradisional. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique. Pernyataan ini mengundang reaksi keras dari Vatikan dengan mencabut status kanonik SSPX. Hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 1979, Monsignor Lefebvre mendapatkan suspensi dari Vatikan yang melarangnya untuk melakukan tugas-tugas sakramental dan imamat, termasuk untuk mempersembahkan misa dan mentahbiskan imam-imam. Tetapi tekanan itu semua tidak menyurutkan semangat dan karya Monsignor Lefebvre. Dia tetap melakukan tugasnya dengan membentuk imam-imam dalam semangat ajaran tradisional Katolik dan bahkan tetap mentahbiskan mereka. Alasan Monsignor Lefebvre menentang perintah dan larangan dari Vatikan adalah karena dia meyakini Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II sedang ada dalam masa krisis. Keadaan ini memaksa dia untuk tetap melakukan apa yang sebelumnya sudah dia lakukan demi keselamatan jiwa-jiwa dan kemuliaan Tuhan. Meski demikian, Monsignor Lefebvre menolak gagasan Sede Vacantis dan dengan sabar tetap membuka hubungan komunikasi dengan Vatikan karena dia percaya suatu saat keadaan akan berubah. Pada tahun 1986, Paus Yohanes Paulus II mengadakan kegiatan doa bersama semua agama di Assisi. Bagi Monsignor Lefebvre, kegiatan tersebut telah menempatkan Gereja Katolik setara dengan semua agama lain. Dan itu berarti akhir dari misi pewartaan Injil Gereja Katolik. Kejadian itu tentu saja sangat memukul Monsignor Lefebvre yang begitu mencintai Kristus dan gerejanya. Momen itulah yang membuat Monsignor Lefebvre berencana mentahbiskan uskup untuk menjamin kelangsungan ajaran dan liturgi tradisional Gereja Katolik melalui SSPX. Ia lalu mengadakan perundingan dengan Kardinal Ratzinger sebagai prefek CDF untuk membahas kemungkinan pentahbisan uskup bagi SSPX. Namun setelah proses perundingan yang panjang, Vatikan tidak juga memberikan kesepakatan yang pasti. Saat itu Monsignor Lefebvre sudah berusia 83 tahun dan kondisi kesehatannya sudah menurun akibat penyakit kanker yang dideritanya. Sadar bahwa Vatikan sengaja mengulur-ulur waktu untuk menunggu kematiannya,
Monsignor Lefebvre memutuskan untuk segera mentahbiskan uskup baru bagi SSBX. Pada tanggal 30 Juni 1988, dengan dibantu sahabatnya Uskup Antonio de Castro Mayer dari Brasil, Monsignor Lefebvre mentahbiskan 4 orang uskup baru tanpa seizin paus. Akibat dari tindakannya, 2 hari kemudian Monsignor Lefebvre mendapatkan surat dari Vatikan yang menyatakan dirinya telah diekskomunikasi bersama-sama dengan Uskup de Castro Mayer dan keempat uskup yang baru ditahbiskannya. Monsignor Lefebvre sendiri tidak mengakui ekskomunikasi itu karena dia yakin tindakannya perlu demi menyelamatkan gereja dan banyak jiwa. Selain jatuhnya keputusan ekskomunikasi dari Vatikan, 15 orang imam SSBX juga mengundurkan diri karena menganggap Monsignor Lefebvre telah bertindak terlalu jauh dengan membangkang terhadap otoritas gereja. Dengan pertolongan Paus Yohanes Paulus II, para pembelot SSBX ini mendirikan FSSP yang memberi keleluasan mereka untuk tetap mengadakan misa tridentin dengan syarat mereka bersedia berkompromi untuk menerima semangat pembaruan Konsili Vatikan kedua. Bagi sebagian besar Katolik, tindakan Monsignor Lefebvre mentahbiskan uskup tanpa seizin Paus ditafsirkan sebagai tindakan skismatik yang menempatkan dirinya dan SSBX di luar gereja Katolik. Tapi Monsignor Lefebvre tetap teguh dalam pendiriannya dan dia mendapatkan dukungan dari sebagian besar kaum tradisionalis Katolik di seluruh dunia. Bagi kaum tradisionalis, Monsignor Lefebvre adalah seorang pahlawan. Monsignor Marcel Lefebvre meninggal dunia pada tanggal 25 Maret tahun 1991 dengan tulisan di batu nisannya Tradidi Quod et Accepi, aku meneruskan apa yang telah kuterima. Kata-kata ini terinspirasi dari surat Korintus yang pertama bab 15 ayat 3. Monsignor Lefebvre mengakhiri pelayanannya bagi gereja dengan mewariskan karya besar berupa hadirnya SSBX di 22 negara, 4 orang uskup, 239 imam, dan 5 seminari tradisional. Dan warisannya yang terbesar adalah meletakkan dasar penting bagi keberlangsungan sisa umat yang setia sebagai penggenapan janji Kristus bahwa gerejanya tidak akan terkalahkan sampai akhir zaman. Tetapi muncul pertanyaan besar. Gereja mengajarkan bahwa tujuan tidak mengalahkan cara, seperti yang tertulis pada surat Roma bab 3 ayat 8. Sebagai contoh, pembangkangan Martin Luther terhadap otoritas gereja di abad ke-16 membuat gerakan reformasi yang digagasnya sudah pasti bukan hal yang baik. Dan itu terbukti dengan pecahnya gerakan reformasi hingga berkeping-keping sampai hari ini. Lalu bagaimanakah kita dapat melihat tindakan Monsignor Marcel Lefebvre berbeda dengan pembangkangan Martin Luther, sehingga sisa umat yang terinspirasi tindakannya tidak akan menemui nasib sama dengan gerakan reformasi Martin Luther? Ini akan kita jawab di bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.